Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah, ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi keindahan dan kekayaan peradaban Islam pada masa modern. Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban Islam terus bertransformasi dan menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan zaman. Dari seni dan arsitektur hingga teknologi dan ekonomi, peradaban Islam pada masa modern menyajikan kisah yang sangat menarik dan patut untuk dieksplorasi. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dengan mengungkap pesona dari peradaban Islam pada masa modern. Tetapi sebelum kita memasuki atau kita membahas Islam pada masa modern, mengetahui bahwa sebelumnya ada beberapa periode yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu periode klasik yang berlangsung dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu periode pertengahan yang berlangsung dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu periode modern yang berlangsung dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Penting bagi kita untuk mengetahui periodisasi sejarah Islam secara umum, agar materi yang akan kita pelajari tidak terlepas dari pembahasan sejarah Islam sebelumnya dan kita dapat memiliki kerangka pikir yang utuh dan integratif. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang peradaban Islam pada masa modern. Pada periode modern, dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial dan mengalami kemunduran. Kesadaran akan kelemahan ini memicu gerakan modernisasi atau pembaruan dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Gerakan ini didorong oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu adalah pemurnian ajaran Islam. Dalam upaya untuk memperbaiki kondisi umat Islam, tokoh-tokoh Islam berusaha memperbaiki pemahaman dan praktik keagamaan. Mereka berusaha memurnikan ajaran Islam dan tradisi dan kebiasaan lokal yang tidak sesuai dengan prinsip Islam yang murni. Kedua adalah menimba gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Di bawah pengaruh kolonialisme, banyak pemikir Muslim yang merasa bahwa dunia Islam perlu mengadopsi gagasan dan teknologi dari Barat agar dapat bersaing dengan dunia Barat yang lebih maju. Dalam upaya ini, mereka menafsirkan kembali ajaran Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai modern. Ketiga adalah kondisi negara-negara Arab yang berada di bawah jajahan negara Eropa. Kondisi ini memaksa para pemikir Muslim untuk berpikir keras dan berinovasi agar dapat melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Di beberapa negara, pembaruan tidak lepas dari peran tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi, Rafi'at At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan kontribusi penting bagi peradaban Islam saat ini. Mereka berjuang untuk memajukan umat Islam melalui pembaruan dan inovasi dalam berbagai bidang. Dari nama-nama tersebut, bagaimana sosok tokoh tersebut, pemikiran dan kontribusi bagi peradaban Islam sekarang ini? Mari kita pelajari uraian tentang tokoh-tokoh yang mempengaruhi Islam di era modern. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada Januari 1765 Masehi di Kawala. Meskipun ia tidak bisa mengenyam pendidikan formal, Pasha sangat cerdas, pemberani, dan gigih dalam bekerja.
Salah satu jasa besarnya adalah berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dari Perancis dan merestui Sultan di Turki menjadi wali Mesir. Pasha memiliki inovasi yang luar biasa dalam berbagai bidang seperti pendidikan, militer, ekonomi, dan pertanian. Dalam bidang pendidikan, Pasha mendirikan berbagai sekolah modern dan memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Ia mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 5 kategori, yaitu bahasa, sosial, alam, matematika, dan keterampilan. Inovasi Pasha sangat berpengaruh pada perkembangan Mesir pada periode selanjutnya. Di antara pengaruhnya adalah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir sehingga berkembang dengan pesat seperti di Kairo dan Alexandria, serta menjadi landasan munculnya tokoh pembaruan Islam pada masa berikutnya. Yang kedua, Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi adalah seorang cendekiawan muslim Mesir pada abad ke-19. At-Tahtawi adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, pemerintahan, patriotisme, dan sains modern. Dia menganggap bahwa pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Selain itu, At-Tahtawi berpendapat bahwa perbaikan dalam pertanian termasuk pengadaan pupuk, perbaikan irigasi, perbaikan jalan, membangun jembatan, dan alat komunikasi sangat penting untuk mencapai kemakmuran ekonomi. At-Tahtawi juga percaya bahwa kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan berpegang pada ajaran agama Islam serta budi pekerti yang baik. Dia menganggap bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan adil berdasarkan undang-undang dan bahwa patriotisme adalah dasar kuat untuk mendorong seseorang atau golongan untuk mendirikan tatanan masyarakat yang beradab. At-Tahtawi berpendapat bahwa ijtihad masih terbuka bagi umat Islam dan bahwa sains modern tidak bertentangan dengan syariat Islam. At-Tahtawi adalah penerjemahan yang ulung dan berhasil menerjemahkan sekitar 20 buku berbahasa Perancis dan mengedit puluhan karya terjemahan lainnya. Salah satu karya yang terkenal adalah Al-Qawl Al-Shadid fil Al-Ijtihad wa Taqlid. Yang ketiga, Rashid Ridho. Rashid Ridho lahir pada 23 September 1865 Masehi di Kalamun, Lebanon. Adalah seorang intelektual muslim yang dikenal karena pemikirannya yang progresif. Ia dididik di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli dan sangat rajin membaca buku sejak kecil. Ridho terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dalam usahanya untuk memajukan umat Islam dan membebaskan dari penjajah pada tahun 1897. Ia bertemu dengan Abduh dan mendirikan majalah Al-Manar dengan tujuan menjadi corong bagi gerakan pembaruan Islam. Pemikiran Ridho berfokus pada kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, yang ia anggap disebabkan oleh umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam dan menerima paham fatalisme yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamisme. Ridho juga menganggap bahwa ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam dan menganjurkan umat Islam untuk mempelajarinya. Ridho juga menganjurkan agar hukum-hukum fikih yang berkenan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut dan harus ditetapkan sesuai dengan tempat dan zaman. Ia menganjurkan berijtihad sebagai modal awal demi keberlangsungan syariat Islam yang memenuhi seluruh kebutuhan pembaruan. Selain itu, Ridho berpendapat bahwa untuk mencapai kemajuan, umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Beberapa karya tulisannya antara lain yaitu Tarikh Al-Ustad Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Abduh, Nida' Alizin Al-Latif, Al-Wahyu Muhammad, Yus Al-Islam wal Usul At-Tasri' Al-Am, dan Huquq Al-Mar'ah As-Sholihah. Pemikiran Ridho memiliki dampak yang signifikan terhadap gerakan pembaruan Islam di dunia Arab dan menjadi inspirasi bagi para reformasi Muslim selanjutnya.
Jamaluddin Al-Afghani 1838 Masehi sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Pengaruh pemikiran dan pembaharuannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Oleh karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Perancis. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas. Pada usia yang masih muda, yakni 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan, tetapi saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri. Jamaluddin meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah diintervensi Inggris sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871 Masehi. Adapun pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Penyebab yang lain adalah adanya interpretasi tentang makna qada dan qadar yang salah sehingga memalingkan dari usaha dan kerja keras. Kekeliruan dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran pada akhir zaman. Kesalahan ini menyebabkan umat Islam tidak mau berusaha untuk memperbaiki nasib dan lemahnya ukhuwah Islam. Yang kedua, menggagas ide pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Hal yang melatar belakangi pemikiran tersebut adalah dominasi kolonial Barat di dunia Islam pada masa itu. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruannya tentang kesetaraan gender ini pun berdampak pada emansipasi wanita. Yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Kemudian di antara kitab yang ditulis Jamaluddin Al-Afghani adalah yang pertama yaitu Ar-Raddu 'ala Dahriyin tentang jawaban kepada kaum ateis. Yang kedua Al-Qada wal Qadar tentang qada dan qadar. Yang ketiga Risalah Raddi Nahuriyah tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Wasil, guru madrasah Mu'izzah. Yang keempat, Falsafah Syahadat Hadrat Sayyid Asyuhda tentang filsafat. Yang kelima, Mubahasat Al-Ernest Renan Dar Tawafuk Islam tentang kumpulan percakapan antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Renan tentang Islam. Muhammad Abduh. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di Mahalat Nasar, Subrok, Khit Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862, kemudian melanjutkan Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. Sedangkan ide pokok pikiran Muhammad Abduh adalah yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Tujuannya untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern, mengembangkan kelembagaan pendidikan, yaitu mendirikan sekolah menengah pemerintahan dalam berbagai bidang, misalnya administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Kemudian, Abduh melakukan pengembangan kurikulum sekolah dasar
menengah kejuruan dan universitas di Al-Azhar. Selain itu, ia melakukan pembaruan dalam pendidikan Islam, yaitu memasukkan mata pelajaran matematika, geometri, algebra, geografi, sejarah, dan seni khot ke dalam pendidikan non-formal. Mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universitas Al-Azhar, menyediakan dana khusus untuk gaji guru yang diambil dari perbendaharaan negara dan wakaf negara, memasukkan mata kuliah filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Universitas Al-Azhar. Yang kedua yaitu pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang ketiga yaitu Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang keempat, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Di antara kitab yang ditulis Muhammad Abduh adalah 1. Tafsir Al-Manar. Penulis kitab diselesaikan oleh muridnya yaitu Rasyid Ridho. Yang kedua, Risalah Tauhid. Yang ketiga, Syarah Nahzil Balaghah. Yang keempat, Islahu Al-Mahakim Asy-Syar'iyyah. Yang kelima, Al-Islam Ar-Rad 'ala Muntaqidihi. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang tokoh penting dari India yang lahir pada tanggal 9 November 1877 Masehi di kota Sialkot, Punjab. Dia berasal dari keluarga kelas menengah sederhana dan mendapat pendidikan agama dari orang tuanya yang merupakan seorang tokoh sufi di India. Iqbal kemudian belajar di maktab, surau, dan melanjutkan pendidikan formalnya di Scottish Mission School di Sialkot dan Government College di Lahore. Iqbal lulus dengan gelar Bachelor of Art pada tahun 1897 Masehi dan 2 tahun kemudian meraih gelar Master of Art dengan medali emas. Iqbal kemudian melanjutkan studinya di Universitas Cambridge London dan Universitas Munich Jerman, di mana ia meraih gelar Philosophy of Doctor. Puncak karirnya adalah ketika Iqbal terpilih sebagai Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim memainkan peran penting dalam pergerakan kemerdekaan India, dan Iqbal juga menjadi kunci dalam pendirian negara Pakistan sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari India. Meskipun tidak melihat secara langsung pendirian negara Pakistan, Iqbal tetap dihormati dan diingat sebagai pahlawan nasional di Pakistan. Nama Iqbal juga diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasional Muhammad Iqbal di Lahore, Pakistan. Pokok-pokok pemikiran Iqbal adalah menciptakan sebuah peradaban baru yang menggabungkan keanggunan dari perpaduan peradaban Barat dan Timur, yaitu dengan memadukan penalaran, ziraki, dan cinta atau ishq. Ia juga meyakini bahwa Al-Quran adalah landasan untuk membentuk sebuah peradaban baru dan kehidupan sebagai proses kreatif dan progresif. Iqbal juga mengajarkan bahwa pintu ijtihad harus tetap terbuka agar ajaran Islam dapat disesuaikan dengan zaman. Selain itu, Iqbal juga mencita-citakan agar umat Islam bangkit dari tidur panjangnya dan menerima kehidupan yang dinamis dengan berpikir kritis dan kreatif, serta memperkuat individualis dari peserta didik melalui pendidikan. Beberapa karya Iqbal yang terkenal antara lain Asra'i Khudi di tahun 1916, kemudian The Reconstruction of Religious Thought in Islam 1934, kemudian Musafir di tahun 1936 dan Jarbi Kalim di tahun 1937. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi. Dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Beliau belajar Al-Quran dan berbagai dasar keislaman langsung dengan bapaknya yang juga sebagai khatib atau khotib di Masjid Gede Kauman Yogyakarta dan masih keturunan Sunan Giri. Selain belajar dengan bapaknya,
Beliau juga belajar dengan beberapa kiai lain di Yogyakarta dan Semarang. Tidak puas belajar di dalam negeri, Kiai Dahlan melanjutkan menimba ilmu ke Mekah. Selama belajar di Mekah, beliau mempelajari tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh secara tekun dan serius. Kemudian Kiai Dahlan terpengaruh oleh ide-ide pembaruannya dari para pemikir modern dan memadukannya dengan ilmu yang didalaminya di Mekah. Dalam pemikirannya, pendidikan Islam memiliki tujuan utama membentuk manusia yang berbudi luhur. Alim dalam agama, memiliki pandangan luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Beliau mendirikan organisasi masyarakat bernama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Selain organisasi Muhammadiyah, beliau juga mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat spesifik dengan menggabungkan antara sistem pengajaran pesantren dengan pendidikan barat, seperti Al-Qismul Arqa, Muallimin, Muallimat Muhammadiyah, Tabligh School, dan Kuliah Mubalighin. Dalam mengelola organisasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan menerapkan sistem administrasi dan organisasi seperti lembaga modern dan manajemen amal usaha pendidikan ditata agar berada di bawah organisasi, bukan milik pribadi. Dalam pemikirannya tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang keturunan dari Sunan Giri dan belajar ilmu agama dari ayah dan kakeknya serta dari berbagai pondok pesantren di Jawa, termasuk di Semarang di mana ia belajar bersama pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk memperdalam ilmu agama, Kiai Haji Hasyim belajar di Mekah selama 7 tahun dan menjadi guru mengajar di Masjidil Haram. Beliau juga memiliki banyak murid dari berbagai negara seperti India, Syria, dan Indonesia. Salah satu kontribusi besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang berada di wilayah Jombang, Jawa Timur pada zaman di mana wilayah tersebut penuh dengan kejahatan seperti perjudian, prostitusi, minuman keras, dan perampokan. Dengan kesabaran dan dakwahnya yang tidak menggunakan kekerasan, masyarakat akhirnya mendukung adanya pondok pesantren tersebut. Kiai Haji Hasyim merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 Masehi. Beliau juga mempengaruhi pemikiran tasawuf di Indonesia dengan banyak terinspirasi dari pemikiran Imam Al-Ghazali. Selain itu, Kiai Haji Hasyim juga memimpin gerakan jihad melawan penjajah Belanda dengan menginisiasi resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 Masehi. Resolusi tersebut menyerukan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan dan Belanda harus diusir dari Indonesia. Gerakan ini kemudian memicu perjuangan rakyat Indonesia yang akhirnya merdeka dari penjajahan Belanda. Hari Santri Nasional juga diperingati pada tanggal 22 Oktober untuk mengenang gerakan jihad tersebut. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Perkembangan Islam pada masa modern di Indonesia sangat mempengaruhi perjuangan melawan penjajah. Setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji dan belajar dengan ulama di Mekah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah belajar di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut masih berpengaruh hingga saat ini. Banyak ulama dan para haji yang melakukan perlawanan terhadap penjajah dan mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam gerakan pan-islamisme. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat berbasis Islam juga didirikan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya.
Pada bidang pendidikan Islam, berdiri perguruan tinggi keislaman di Indonesia yang membuka jurusan keagamaan dan umum seperti Universitas Islam Indonesia atau UII, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN, atau kemudian Institut Agama Islam Negeri IAIN, dan Universitas Islam Negeri atau UIN. Mempelajari materi peradaban Islam pada masa modern memberikan hikmah kepada kita, di antaranya yaitu dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh untuk mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Kemudian mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai pondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai pondasi untuk memahami Islam secara komprehensif. Dan belajar sejarah pada masa modern, kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa lalu yang menjadi bahan introspeksi untuk menatap masa depan umat Islam, disertai berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah perjalanan kita dalam menjelajahi peradaban Islam pada masa modern. Semoga video ini memberikan inspirasi dan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Kita telah melihat betapa kaya dan beragamnya peradaban Islam dalam berbagai aspek kehidupan pada masa modern. Sebagai umat manusia, mari kita menghargai keanekaragaman dan memperkaya pengetahuan kita tentang peradaban Islam dan peradaban lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.